Pak Indra ada, benar kan Mas? ada di tas 1990 tuh. Ya, Mas. Jadi Mas Khalid dulu ketua BPM, lalu senior saya itu ada 2 orang tipenya, Bang Panji Kian Santang, ketua Senat, ketua BPM Khalid Novianto. Tapi saya terpengaruh sama namanya Didik Prajoko. Nah, Mas Didik sama siapa Firdaus. Nah, 2 orang ini yang ngajak saya ke Peristiwa. Kenapa? Karena di kalau di Fakultas Sastra itu udah terlalu penuh. Udah kita semua anak sejarah yang kuasain gitu. Jadi akhirnya Mas Didik Prajoko profesor sekarang dan Firdaus ini terkenal sebagai orang yang luar biasa. Kalau lagi ada mau berkelahi itu apapun, mau saya salah mau benar, udah pasti dari depan duluan. Ayo, siapa yang berani sama Indra? Hadapin gue nih, anak Priok. Ya udah, kayak gitu. Mas Kulit, anak mana Mas Kulit? Waktu itu anak Mas Kulit kita anak daerah Mas ya? Silakan Mas. Iyalah, iya kita anak daerah. Anak daerah dari kita. Lamongan. Jadi nggak seberani Firdaus ya? Nggak seberani Firdaus lah gitu kan. Walaupun saya juga pernah, walaupun saya juga pernah kena tonjok juga. Iya, benar. Oke. Silakan Mas. Saya ini kan dari generasi 80-an sebetulnya. Generasi sebelum teman-temannya tadi Bang Herdi segala itu kan generasi 90-an. Generasi 80-an itu generasi yang apa ya? Yang sepi sebetulnya dari gerakan heroik seperti tahun 90-an dan sebagainya. Karena memang generasi 80-an itu hidup ketika represi betul-betul luar biasa. Represi Orde Baru itu luar biasa, hampir ke seluruh aspek ya, kehidupan, termasuk kehidupan mahasiswa. Nah, gerakan mahasiswa tahun 80-an itu ya boleh dikatakan. Bunyi itu Wan Siwan. Coba oke. Ya. Gerakan mahasiswa tahun 80-an itu generasi yang paling sepi, tapi sebetulnya adalah berkah ya, karena memang ada semacam sedikit keterputusan dengan generasi tahun 70-an. Oke. Generasi 70-an itu habis itu ketika diberlakukan NKK BKK ya kan, praktis sepi, tapi di tengah kesepian itu sebetulnya ditemukanlah beberapa metode baru dalam gerakan kemahasiswaan, ya kan. Tadi Bang Herdi kan sudah cerita itu bagaimana mengorganisasi demo dan sebagainya. Nah, ilmu organisasi demo ini sebetulnya diperoleh oleh generasi 80-an, bukan dari generasi sebelumnya, generasi 70-an atau 60-an tidak. Setahu saya dalam catatan saya ini adalah pengaruh dari Filipina ini, kalau nggak salah. Beberapa teman gerakan mahasiswa itu sempat belajar ke Filipina bagaimana melakukan mengorganisasikan rakyat dalam people power dan sebagainya. Nah, di atas saya sedikit itu mungkin akan sangat paham gitu soal ini. Tapi seingat saya memang itu dari Filipina masuk ke Indonesia, kemudian ilmu itu diadopsi oleh banyak kalangan di gerakan mahasiswa bagaimana melakukan mengorganisasi rakyat, organisasi mahasiswa dan seterusnya. Nah, pada saat itu memang ya semuanya sudah tahulah gerakan mahasiswa terpola 2, ada yang dalam bidang kelompok studi, ada yang bidang mulai gerakan terutama pers ya. Pers itu mulai banyak melakukan gerakan-gerakan secara langsung lah kan gitu. Nah, center-centernya pada saat itu ya Jogja, Jakarta, Bandung lah kan situ mulai ada. Tetapi yang paling kuat memang pada saat itu di Jogja. Momentum penting kebangkitan gerakan mahasiswa itu sebetulnya kalau saya ingat saya itu gerakan ini Gedung Ombok. Peristiwa Gedung Ombok. Itu sebetulnya momentum paling pentingnya sebetulnya. Setelah tidur panjang sejak tahun 70-an gitu loh kan, dan mulai bangkit lagi ketika peristiwa Gedung Ombok. Di situ mahasiswa mulai belajar tadi melatih rakyat melakukan protes sosial dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian ada 2 saluran lah kan gitu. Ada yang meyakini gerakannya efektif melalui kelompok studi, ada yang melakukan aksi langsung, pers dan sebagainya. Nah, apapun itu bentuknya, sebetulnya ciri penting dari gerakan mahasiswa dari masa ke masa itu sebetulnya adalah perjuangan ide, ya kan? Kalau yang aktivis yang kelompok studi tadi itu biasanya setelah
selesai kuliah mereka rata-rata masuk ke LSM, memperjuangkan idenya melalui LSM dan seterusnya. Kemudian yang para pers mahasiswa itu masuk ke media massa dan seterusnya lah. Tetapi yang paling penting tadi saya katakan adalah perjuangan ide. Ini yang dari masa-masa selalu menjadi ciri dari gerakan mahasiswa adalah perjuangan ide. Nah, perjuangan ide ini menjadi penting karena memang situasi katakanlah kalau yang kita hadapi itu adalah represi tentara, bedil, senapan dan sebagainya, maka pada era sekarang yang kita hadapi itu adalah represi modal. Kan begitu sebetulnya. Represi modal, represi kapital dan seterusnya. Ini yang terjadi kan. Nah, kalau generasi sekarang memang tidak mengalami represi tentara gitu loh, mungkin yang akan dihadapi adalah represi modal kan gitu, sehingga katakanlah gerakan mahasiswa tadi kembali tidur panjang. Nah, kalau dirunut lagi ya sama ya gerakan ide itu. Mulai tahun 60-an kan juga demikian. Tahun 60-an tadi 60-an juga begitu, bahkan tahun jauh sebelumnya. Jadi kritik demi kritik sebagaimana judul skripsinya Indra tadi. Ya itulah yang dilakukan, tapi di balik itu semua adalah perjuangan ide. Nah, perjuangan ide ketika sudah selesai pasca mahasiswa, mereka perjuangan dalam kancah politik. Nah, inilah sebetulnya pentingnya bagaimana dunia politik kita itu seharusnya ya banyak diisi kalangan aktivis. Mereka yang terbiasa dengan perjuangan ide. Kan begitu. Jangan sampai dunia politik kita itu didominasi oleh kekuatan kapital. Ketika itu berlangsung, dan sekarang itu yang terjadi yang saya bilang tadi, represi kapital terhadap ide. Nah, sampai sekarang saya rasa kayak Indra dibilang dan mereka yang di dunia politik ini, saya sadar betul pasti itu. Bagaimana kuatnya represi kapital ini sehingga ide-ide brilian itu tidak pernah berhasil diperjuangkan. Mungkin ini PR ke depan. Saya rasa itu. Terima kasih. Waduh, singkat sekali nih, Mas Khalid. Ya nanti teruslah, gampang lah. Ya. Tapi Mas Khalid, satu nih. Ya. Mas Khalid kan skripsinya tahun 55-65 itu kan banyak sekali aktivis mahasiswa waktu itu tidak hanya berbicara masalah nasional ya, tapi masalah internasional juga karena ada konferensi Asia Afrika. Oh ya. Setahu saya juga konferensi mahasiswa Indonesia yang ada di Eropa pada tahun 55 itu di Jerman itu menghasilkan satu naskah yang luar biasa ya dan mereka kemudian menjadi penyelenggara negara, Sekretariat dan lain-lain gitu. Nah, artinya untuk tangkapan pada 55-65 ini ya, biar masyarakat sekarang terutama generasi milenial itu tidak menganggap bahwa seolah-olah selama 10 tahun itu ada bicara masalah PKI gitu. Padahal PKI itu kan seolah-olah ini kan kita disertifikasi nih sama film G30 PKI. Padahal waktu itu 10 tahun itu bukan itu. Gimana Mas Khalid? Dikit aja potretnya. Ya. Terima kasih. Betul yang dibilang Indra tadi bahwa gerakan mahasiswa tahun 60-an itu ya, itu begini. Sebetulnya gerakan mahasiswa tahun 60-an itu lebih banyak ekstra kampus ya dibanding intra kampus ya. DM pada saat itu belum banyak kelihatan lah dalam merespon isu-isu politik yang kritis. Lebih banyak dilakukan oleh ekstra kampus semacam HMI, PMI belum ada baru terbentuk, GMNI dan seterusnya. Sehingga dinamika gerakan mahasiswa tahun 60-an itu adalah dinamika organisasi ekstra kampus kan begitu. Nah, kita semua tahu itu bagaimana mereka saling ditarik oleh kekuatan politik sana di sini. Dan memang pada saat itu tahun 60-an itu cermin kehidupan politik nasional itu sangat tercermin dalam dinamika gerakan mahasiswa, ya kan? Aliran-aliran politik semuanya ada di gerakan mahasiswa, kan begitu. Mulai dari yang kiri sampai kanan semuanya mempunyai underbow di kalangan mahasiswa. Itulah karakter gerakan mahasiswa tahun 60-an. DM pada saat itu belum banyak bunyi, kan begitu. Nah, ini kemudian tadi, tapi di samping soal-soal ideologi ya pada saat itu pertarungannya, juga gerakan mahasiswa ini sifatnya internasional karena memang antar organisasi mahasiswa itu mempunyai jaringan internasional kan. Ada international student conference kan gitu. Baik kiri maupun kanan, semuanya ada jaringan internasionalnya. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan generasi sesudahnya tahun 70-an atau 80-an. Pada saat itu memang hampir setiap gerakan mahasiswa di Indonesia itu mempunyai jaringan internasional.
seperti tadi bilang, baik yang kiri maupun kanan ada itu aliansinya. Saya lupa namanya tuh. Seingat saya ISC, International Student Conference. International Conference lawan apa satu lagi itu aku lupa. Sama ada 2 juga, yang kiri juga ada. Ya. Gitu. Nah, sampai tahun 60-an itu kan ekstra kan. Nah, kemudian ekstra mengalami masa puncaknya, masa surut. Kemudian tahun 70-an itulah baru yang namanya gerakan intra naik daun melalui gerakan DM itu kan. Nah, DM itu. Nah, semuanya sudah tahu lah bagaimana itu di generasi tahun 70-an itu adalah masa kuatnya gerakan yang dimotori oleh intra kampus. Ya kan. Nah, ketika intra dibabat habis melalui apa? NKK-BKK kan gitu. Nah, pada tahun 80-an tadi itu sebetulnya ada momen penting yang orang sering lupa, yaitu ketika ada mulai sedikit dilonggarkan NKK-BKK dalam bentuk ini pembuatan apa? SMPT itu loh, organisasi mahasiswa tingkat universitas. NKK-BKK itu yang dipotong kan sebetulnya organisasi mahasiswa tingkat universitas. Itu yang dipotong kan, ditiadakan. Student government ya, Mas ya? Ya, NKK-BKK yang dipotong kan itu organisasi mahasiswa di level perguruan universitas. Yang ada hanya di level fakultas. Sebetulnya ini jasa dari almarhum Fuad Hasan sebetulnya menghidupkan kembali organisasi mahasiswa intrakampus level universitas, yaitu dalam bentuk dulu namanya apa? SNPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Dari segi ide bagus sebetulnya itu adalah partner dari Senat Guru Besar sebetulnya. Idenya itu. Jadi di perguruan tinggi itu ada Senat Guru Besar, maka partnernya adalah Senat Mahasiswa. Kan begitu. Cuman oleh generasi 90-an, nama labeling ini ditolak, kan begitu. Nggak mau pakai nama SNPT. Di situ kemudian waktu itu sehingga lahirlah yang namanya apa? Sekarang diubah namanya menjadi apa? BEM ya. BEM ya. BEM. Ya. Nah, BEM kan begitu. Nah, banyak orang lupa bahwa menghidupkan kembali organisasi mahasiswa level universitas itu jasa besar dari Pak Fuad Hasan sebetulnya kan begitu. Dan bisa meyakinkan tentara pada saat itu. Pak Nugroho sudah nggak ada waktu itu, sudah almarhum. Menteri Pendidikannya Pak Fuad Hasan. Ya kan? Ya. Nah, saya Fuad Hasan. Nah, waktu itu ingat Pak Fuad Hasan pernah curhat sama kita bagaimana dia berjuang habis-habisan meyakinkan tentara pada saat itu tentang pentingnya organisasi intrakampus level universitas. Dan itu adalah hasil negosiasi panjang Fuad Hasan dengan Cilangkap pada saat itu sehingga lahirlah yang namanya SNPT. Cuma terjadilah miskomunikasi dengan kalangan mahasiswa. SNPT ditolak oleh mahasiswa. Nah, di situ memang Fuad Hasan kecewa, kan gitu. Jadi semakin dia dipojokkan oleh tentara pada saat itu, karena ternyata SNPT yang diperjuangkan tadi itu ternyata ditolak juga oleh mahasiswa. Ya. Tapi whatever, ya kan. Akhirnya kebijakan itu kan nggak bisa ditarik lagi SNPT kan, nggak bisa ditarik lagi. Akhirnya dilonggarkan, namanya boleh apa saja. Yang kemudian mahasiswa membuat nama yang namanya BEM itu kan gitu. Nah ini tadi saya bilang 92 itu SMPT hidup lagi. Ya, 90 sebetulnya. Ya, SK 0457 tahun 90. Ya. 92 itu. Saya ingat. Ya, 92 udah di 92 kan ya. Nah, itu yang saya bilang ini adalah awal kebangkitan kedua, reboundnya gerakan intrakampus. Reboundnya gerakan intrakampus kan di sini. Saking cerita ini kan. Reboundnya kan di sini. Dan puncaknya adalah 98 lah bagaimanapun. Ya kan. Tetapi di situ ada juga elemen-elemen ekstra kan yang juga ikut. Tetapi yang paling kuat 98 itu memang nama intrakampusnya kan dibanding ekstra kampus. Ekstra kampus mungkin lebih di bawahnya lah, ada kami, ada Emi dan seterusnya. Nah, kira-kira itu. Dibuat UKM di bawahnya. Unit kegiatan mahasiswa. Ya, Pak Putu, kalau yang UKM itu adalah karena DEMA itu dilarang, dihapus, maka pada saat itu gantinya adalah UKM. Ini yang aneh, kan begitu. UKM ini di bawah Warek 3, kan gitu. Iya.
Jadi organisasi mahasiswa level universitas pada saat itu yang diizinkan hanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Itu pun segmented sesuai minat dan hobi ya, kan begitu. Nah, ketika SNPT dibentuk, itulah terjadi kerepotan. UKM ini menginduk kemana? Ke Warek 3 atau Ketua Senat. Kan di situ perdebatan panjang mahasiswa pada saat itu. UKM ini menginduknya kemana? Dikendalikan oleh siapa? Kan gitu. Nah, dilalahnya itu banyak UKM pada saat itu nggak mau digabung dengan apa SNPT kan? Ya, mau otonom dengan ini kan gitu. Nah, sehingga memang agenda itu tidak tuntas sampai sekarang kalau nggak salah. Saya nggak tahu kondisi sekarang. Apakah seluruh UKM itu di bawah SNPT atau tidak? Atau masih double? Ada yang di bawah SNPT, ada yang di bawah Warek 3. Ya, Warek 3 kemahasiswaan. Nah, begitu. Jelas ITB salah satu yang menolak ya, ITB yang sampai hari ini. Yang makanya missing link di ITB kita tidak, ya sekalipun misalnya Hidayah misalnya sempat muncul namanya waktu 98, tetapi gerakan sebelumnya itu tidak terkonsolidasi karena ITB itu kan lebih ke FKJ ya, Forum Komunikasi Masyarakat Jurusan gitu. Kalau UGM itu lebih sempurna karena mereka senat mahasiswa eksekutif dan legislatifnya mereka belah dua. Jadi yang BEM ada badan eksekutif, dan senat mahasiswanya adalah legislatif gitu. Tapi itu di Universitas Nurul Warman, kebetulan saya waktu itu hadir sebagai ketua delegasi UI, di sana kita bubarkan itu SK 0457 dan kita menyerahkan sepenuhnya kembali ke student government gitu. Makanya UI menjadi dari senat mahasiswa menjadi BEM itu dasarnya adalah keputusan forum komunikasi mahasiswa UI SMPT Indonesia yang diambil di Nurul Warman. Memang ada itu yang untuk periode 90-an ya. Nah, Mas Khalid, sedikit ya, satu lagi terakhir nih Mas Khalid. Masalah cara mereka menyampaikan pendapat ini Mas Khalid. Cara menyampaikan pendapat. Nah, ya ini sebenarnya gini. Yang saya sedih itu hari ini adalah Mas Jumhur ditangkap, Pak Jrul jadi juru bicara, Saganda juga sementara Anin videonya dia bikin video dia di YouTube tapi entah siapa yang delete gitu kan, saya juga nggak tahu ini. Padahal dulu Fajrul, Anin, Saganda itu main ke markas kita di Geraha 2000 itu ya, pusat pimpinan ya dari KBUI, keluarga besar mahasiswa UI, keluarga besar UI yang itu memimpin yang masuk dalam gerakan 98 itu salah satu yang kita diskusikan waktu itu, kita undang Mas Fajrul dan lain-lain itu dari TB, itu adalah bagaimana cara kita membongkar pengepung DPR RI, gimana metodenya yang dipakai gitu. Jadi Mas Fajrul sama ini dan macam datang waktu itu dan memberikan semacam teknik-teknik yang memang pada akhirnya kita gunakan gitu untuk masuk ke gedung DPR MPR gitu. Nah, ya sedih saya begitu sekalipun ya gimana ya sebagai seorang junior melihat mantan Nusa Kambangan ini berada pada posisi yang berbeda gitu. Nah, gimana metodenya salah atau memang jejaring sosialnya yang nggak dibangun lagi gitu atau bagaimana apa yang terjadi Mas Khalid? Mas Khalid ini sebagai orang di Bali juga banyak kaum intelektual ini. Mas Khalid. Halo? Hilang dah? Oke, gimana? Dengeran kan? Mas Khalid ngojek dulu ya, ngojek dulu dia, Bang. Halo? Mas Khalid gimana? Ngelihat yang fenomena hari ini. Jadi setahu saya memang Jumhur dan Fajrul itu Bang aktivis TV tahun 80-an awal kan itu. Aksinya dulu yang paling terkenal adalah menolak Rudini datang ke kampus, ingat saya kan itu. Ya, betul. Nah, kan gitu. Tapi setelah itu memang dua orang itu kan memang nggak pernah akur dari zaman dulu. Nggak pernah akur itu.
Nah, Iya ini kan? A1 ini. Jalannya selalu beda. A1 ini Kan Mas. gitu. Coba deh cek di mana dua orang itu bisa akur setelah itu dalam banyak gerakan. Setahu saya nggak pernah akur dari dulu. Ya. Gitu. Iya kan? Coba cek di gerakan apa mereka bisa ketemu. Ya pas 98 itu sama mungkin Nah sehingga karena Pak Habibie akhirnya jadi presiden kan. apa sih ya? Itu ibaratnya dua temen kemudian apa ya? Saling diem-dieman itu loh. Apa? Jadi kalau istilahnya apa ya? Tego larane gak tego matine dalam bahasa Jawanya itu apa? Selalu bertengkar terus gitu loh kan, tapi solidaritas mereka nanti baru kelihatan ketika pada titik akhir kalau ada kematian atau apalah kayak macam itulah kira-kira gitu. Saya rasa itulah itu sama dengan dulu lah antara Mas Dawan Praharjo dengan Gus Dur itu kan emang nggak pernah akur walaupun satu kantor. Ya. Ya kan gitu toh. Walaupun satu kantor di LP3S, tapi kan Gus Dur sama Mas Dawam kan nggak pernah akur selamanya, kan gitu. Atau saya seperti saya dengan suku Prabowo ya selalu pegang. Nah itu selalu berseberangan kan? Ya selalu pegang. Iya. Ya, kan? Ya, Ya Mas. begitu aja saya melihatnya. Mas Khalid, oke, makasih Mas Khalid. Jadi Oke. Dari kampus Mas Khalid ini bekerja di lembaga studi etika usaha pokoknya usaha yang punya etika Pak Ali di sana, Pak almarhum Pak yang Ali, pokoknya yang namanya Ali di sana semua ya Bang. Iyalah, Sayyidina Ali juga ya. Gitu. Iya. Sekarang ngajar. Ya, itu para orang-orang yang menurut saya punya keinginan untuk masuk ke dalam satu yang disebut dengan tadi itu. Tapi gini, silakan. Mas, saya ingin meneruskan apa yang dibilang Mas Hardi di Lampung tadi itu saya kira cukup menarik itu dan saya rasa perlu dibukukan lah itu gerakan mahasiswa dari Lampung. Selama ini sorotannya gerakan mahasiswa kan hanya 3 kota, Jakarta, Jogja, Bandung, kan begitu saja kan itu. Nah, dinamikanya di Lampung tadi, dinamika di Lampung itu kan gitu. Terus yang kurang banyak didokumentasikan kan gitu. Nah, padahal sudah melahirkan tokoh nasional kan, ada Andi Arief dan seterusnya kan begitu. Andi Arief Jogja. Ya. Jogja, tapi basisnya kan Lampung gitu kan. Dia dibesarkan di Jogja, tapi tadi sering silaturahmi dengan aktivis Lampung. Nah, apa yang dilihat oleh Bang Hardi tadi itu juga menarik, bagaimana orang Lampung tidak pernah melihat orang kaya. Mas Khalid gitu. Lagi, ya. Abid, calon gubernur Sumbar itu dari Unila juga tuh. Gitu. Mas Khalid, Mas Hardi, Pak Indra, saya juga ingin tadi yang katanya dibukukan masalah Lampung. Saya pikir di semua kota, kabupaten mungkin atau provinsi itu ada ceritanya masing-masing. Karena kita bisa membedakan masalah transisi dari tahun 2000 milenium itu dipisahkan. Dari tahun 2000 kita punya semacam alat komunikasi yang penting. Nah, 2000 ke bawah itu kita tidak punya namanya HP, masih ada pager aja itu. Pager masih lumayan lah. Masih bagus ada pager itu. Jadi perkembangannya itu yang 98 kalau dibawa ke tahun sekarang itu luar biasa. Mungkin pecah ini negara ini, hancur ini negara. Kalau ada, karena itu perang proksi, perang dunia maya nanti jadi seperti itu. Artinya saya setuju kalau dibikin sebuah buku, nantinya ada per provinsi punya cerita masing-masing itu. Ya, gitu. Kan gitu kan. Biar tidak didominasi oleh Jakarta, Jogja. Ya, terakhir buku yang saya edit gerakan mahasiswa dari Jogja yang dari Australia siapa namanya? Max, aduh lupa saya. Yang diterbitkan Reform itu memang basisnya ketika mengulas gerakan 98 itu lebih banyak memang Jogja pada akhirnya. Kan begitu.
Nah, tadi cerita Lampung kan begitu. Itu kan Surabaya kan waktu itu juga bagus, di Tasari dan sebagainya, itu ada Inyo, kan? lalu kemudian di Makassar juga waktu itu kenceng. Jadi memang pada waktu itu ya nasional lah gitu. Jadi, saya bersyukur juga akhirnya kemudian Bangga Lampung bisa menampilkan juga aktivitas kemahasiswaan. Pada waktu 98 sendiri saya sudah bareng sama Indra di Jakarta dengan terlibatnya itu di sini gitu di Jakarta. Nah, tapi yang jelas pada waktu itu memang selain intra dan ekstra, kita ingat juga gerakan yang kemudian berbasiskan Islam, lalu kemudian juga teman-teman yang banyak melakukan aktivitas dengan ya bekas ex PSI dulu gitu loh. Jadi itu juga banyak memberikan pengaruh terhadap gerakan mahasiswa ke bawahnya itu yang mungkin juga sedikit banyak menjelaskan tentang Fajrul dan Jumhur misalnya kan, hal-hal semacam itu yang menjadi dinamika lah pada pemikiran teman-teman dan aktivitas teman-teman gerakan mahasiswa pada zaman itu. Oke. Ya, Mas Bawi yang cerita. Yang lain cerita. Oke. Memang ada mana Bawi? Berli. Bedanya dengan yang lain. Berli mana? Marbawi udah muncul? Bayu. Ya. Dengar suaranya. Nah, silakan Bayu ya. Bayu nih Ustadz ini. Ustadz apa Kiai juga pasukannya banyak ini, yang dia lawan juga. Silakan Bayu. Kedengeran. Ya. Suaranya kedengeran tapi cari sinyal masalahnya. Wajahnya hilang. Ini orang cari sinyal nih Bang, di luar. Coba saya ke dalam dulu, biar kelihatan. Ya. Kurang lampu ya. Iya. Dia ini ada di kampung kita ini di Sumbar ini Wonogiri. Ada di Sitiung namanya Wonotiung. Dulu daerah yang agaknya. Silakan Mas Bayu. Udah kelihatan sekarang kan? Kiai Bayu. Ya. Kalau gerakan mahasiswa, kalau saya pengalamannya cuma 2005, 2006, 2007 lah. Jadi kalau ada pelopor menurunkan bendera setengah tiang itu dulu saya yang pertama. Ya. Cuma masalahnya kalau ditarik ke sekarang, tadi ada, kalau dulu pergerakan mahasiswa itu untuk memperjuangkan ide, ya kan? Nah kalau sekarang ini beda. Apalagi yang anak-anak STM sekarang ini, milenial, ini mereka ini kan terpengaruh game ya, game PUBG, game Mobile Legends dan lain sebagainya. Pokoknya serang gitu aja. Jadi mereka yang diperjuangkan itu bukan ide, tapi ya pengen maju nyerang gitu aja kan gitu. Yang jadi masalah ini sekarang, kalau ditarik ke zaman sekarang, anak-anak sama buat konten. Sama bikin konten. Ya, sama bikin konten. Ya mereka kan gerakannya nggak ada idenya itu kalau ditanya idenya apa, nggak tahu mereka. Yang penting maju aja gitu kan. Nah ini bahayanya kalau sekarang ini. Nah ini cara ngatesnya gimana kan? Atau jangan-jangan generasi X-nya salah nanya. Salah nanya gimana ini? Ya kurang mendalami pertanyaannya. Aduh, sinyal putus.